Masyarakat Cirebon dan sekitarnya pasti mengenal bangunan ini. Ya, Gedung BAT. Itulah nama yang dikenal masyarakat Cirebon hingga saat ini. Gedung yang merupakan peninggalan zaman kolonial tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini dan menjadi tempat yang wajib Anda kunjungi jika ke Cirebon. Gedung yang terletak di Jalan Pasuketan tersebut berdekatan dengan dua mal besar yaitu Ramayana dan Hero. Selain berdekatan dengan mal, gedung tersebut sering dijadikan tempat nongkrong anak sekolahan karena dekat dengan SMPN 14 Kota Cirebon. Namun, apakah kalian tahu sejarah bangunan ini? Jika tidak tahu, yuk mari simak sejarah dari gedung BAT ini. Sejarah gedung BAT Kota Cirebon dikutip dari situs Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cirebon. Gedung BAT yang kini menjadi salah satu ikon Kota Cirebon dulunya merupakan industri pabrik rokok terkenal loh. Gedung tersebut mulanya dimiliki oleh Indo-Egyptian Cigarettes Company. Kemudian, pada tahun 1923, perseroan tersebut bergabung dan dimiliki oleh British American Tobacco Company atau BAT yang kita kenal sekarang, yang berkantor di London, Inggris. Pada 1924, perseroan merenovasi gedung tersebut. Arsitek F.D. Chauffeurs dan Holswith kemudian mengubahnya menjadi bangunan bergaya Art Deco seperti saat ini. Pada tahun yang sama, pabrik mulai dibangun dan saat itu menjadi produsen rokok putih terbesar di Indonesia. Namun, sejak Perang Dunia Kedua pada 1942, perseroan tersebut mengalami hambatan dan kekayaannya jatuh ke tangan pemerintah Jepang, sehingga aktivitasnya terhenti selama beberapa waktu. Pabrik rokok ini juga sempat mengalami masalah pada tahun 1963 sampai 1964 dikarenakan konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Namun, akhirnya diputuskan bahwa semua perusahaan milik Inggris akan menjadi milik Indonesia yang kemudian membuat gedung BAT secara sah menjadi milik Indonesia dan mengubah nama pabrik rokok di Cirebon tersebut menjadi PT BAT Indonesia. Setelah menjadi salah satu pabrik rokok terbesar dan tersukses sekian tahun di Indonesia, akhirnya gedung BAT secara resmi ditutup pada tahun 2010 oleh PT Bentol International Investama atau BINI yang menjadi pemilik sah BAT saat itu. Semua produksi rokok dari BAT kemudian dipindahkan ke Malang, Jawa Barat Timur. Hingga saat ini, gedung BAT tersebut masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik oleh pemerintah setempat. Gedung yang oleh warga Cirebon dikenal sebagai Gedung BAT telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Cirebon sebagai salah satu cagar budaya yang dimiliki Kota Udang. Meski sudah tidak berfungsi lagi, tetapi gedung ini masih terus dijaga dan dirawat kelestariannya. Bangunan Bridge American Tobacco selain menjadi sejarah peninggalan kolonial, gedung BAT pun menjadi saksi sejarah kejayaan pabrik rokok di Kota Udang. Keunikan arsitekturnya menjadi daya tarik gedung ini di mata wisatawan, baik lokal dari kota Cirebon dan sekitarnya, maupun dari kota lain bahkan wisatawan mancanegara, sehingga bisa menjadi spot foto yang populer, tempat berolahraga, tempat kuliner. Nah, itulah beberapa hal mengenai gedung BAT yang merupakan bangunan peninggalan zaman kolonial. Nah, di seberangnya yaitu ada Taman Pedati Gede. Kota Cirebon memiliki destinasi wisata baru yakni Taman Pedati Gede Cirebon yang terletak di kawasan Kota Tua, Kota Cirebon. Tepatnya berada di depan gedung Bridge American Tobacco atau BAT. Dan di sisi selatan Pelabuhan Cirebon, pembuatan Taman Pedati Gede dengan menempatkan replika Pedati Gede berskala 1:1 dan serupa Pedati Gede yang ada di situs Pedati Gede, Pekalangan Kota Cirebon. Hal ini dapat dianggap sebagai monumen sejarah sebagai bagian dari rencana tata ruang pengembangan pariwisata seni dan budaya Kota Cirebon. Replika Pedati Gede beserta tamannya diharapkan dapat menjadi ikon dan destinasi wisata baru di Kota Cirebon. Peresmian Taman Pedati Gede telah dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 yang bertepatan dengan 4 tahun masa kepemimpinan Bapak Nasruddin Aziz dan Ibu Eti Herawati sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.
Wali Kota Cirebon, Bapak Nasruddin Adis, menyampaikan bahwa sejarah Pedati Gede Pekalongan, Cirebon yang replikanya ditempatkan di Taman Pedati Gede sejatinya merupakan simbol majunya peradaban leluhur Cirebon di bidang transportasi. Menurut Herman de Vos asal Belanda, mantan Direktur Museum Kereta-Kereta Istana, tahun 1993 telah melakukan konservasi dan riset panjang. Riset itu berkesimpulan bahwa Pedati Gede Cirebon merupakan mahakarya asli kebudayaan Cirebon. Pedati Gede Cirebon memiliki kompleksitas dan kecanggihan sebagai sebuah alat transportasi pada masanya. Oleh karena itu, patut menjadi kebanggaan warga Cirebon. Pedati Gede Cirebon memiliki daya teknologi yang luar biasa yang pernah ada di masanya. Pedati Gede Cirebon memiliki substansi yang tidak dimiliki kendaraan yang serupa di masanya. Atas dasar itu, Pedati Gede juga difungsikan untuk angkut barang berat dengan jarak tempuh yang cukup jauh karena kerangka yang unik, kokoh, dan kuat. Jumlah roda Pedati Gede pada awal mulanya yaitu ada 12 roda dengan ukuran yang berbeda-beda. Sedangkan kerangka pedati dirancang secara unik dengan maksud agar bisa diatur panjang atau pendeknya bila akan digunakan untuk mengangkut batang kayu berdiameter besar dan panjang. Demikian pula jumlah roda yang akan dipasang sewaktu mengangkut beban. Dengan demikian, distribusi beban ganda pada alat angkut dapat terbagi ke sejumlah roda yang terpasang. Sungguh pemikiran yang luar biasa karena terjadi pada abad ke-15. Perencanaan pembuatan replika Pedati Gede dimulai pada tahun 2019. Karena terkendala dengan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan pekerjaan baru dijadwalkan lagi pada awal tahun 2022. Pemerintah Kota Cirebon bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Institut Teknologi Bandung ITB melalui kesepakatan kerjasama sekolah tipe 2. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak Agustus sampai dengan Desember 2022. Dengan pertimbangan aspek keindahan lingkungan, dimensi replika yang akan ditempatkan serta kebutuhan tempat terbuka untuk pelestarian seni dan kebudayaan masyarakat. Maka, taman yang semula luasnya 550 meter persegi diperluaskan menjadi 999 meter persegi. Taman Pedati dilengkapi pula dengan amphitheater untuk sarana pelenggaraan seni dan pertunjukan. Taman dilengkapi juga dengan vegetasi tanaman yang ditata rapi dengan berbagai macam tanaman bunga maupun pohon keras yang kelak akan menambah hijau lingkungan dengan lampu taman dan waktu penyiraman taman diatur secara otomatis akan menyala atau hidup dan padam atau mati pada jam-jam yang telah ditentukan. Bahan material pembuatan replika Pedati Gede menggunakan bahan komposit dengan tetap menggunakan rangka besi sebagai tulang dari material komposit daging. Hal ini berdasarkan kajian mendalam yang telah dilakukan LPPM ITB bahwa material komposit memiliki daya tahan lebih kuat serta tahan dengan kondisi cuaca karena diletakkan di area terbuka. Pemerintah Kota Cirebon berharap agar Taman Pedati Gede dengan replika Pedati Gedenya dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat Kota Cirebon terhadap peninggalan sejarah dan budaya serta menjadi jati diri Kota Cirebon. Harapan lainnya adalah keberadaan Taman Pedati Gede ini dapat menambah daya tarik destinasi wisata para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Cirebon. Untuk dapat menikmati suasana Taman Pedati Gede beserta fasilitas, pengunjung juga tidak dikenakan biaya alias gratis dan bebas berkunjung kapan saja. Nah, itulah seputar cerita Taman Pedati Gede.